Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vivin Cynthia Anggalita, NIM 220201019, Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah. Adapun dosen pengampu saya Ibu Nur Isnaniar SKEP MKEP. Saya bertugas untuk menjelaskan tentang konsep medikal bedah, yaitu yang berjudul malaria. Definisi malaria. Malaria adalah penyakit yang bersifat akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium yang ditandai dengan demam, anemia, dan splenomegali menurut Masjur 2001 halaman 406. Oleh suatu protozoa spesies Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui air liur nyamuk menurut Corwin 2000 halaman 125. Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa obligat intraseluler dari genus Plasmodium menurut Harjanto tahun 2000 halaman 1. Malaria adalah penyakit infeksi dengan demam berkala yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan oleh sejenis nyamuk Anopheles menurut Tias dan Rahaja tahun 2000. Etiologi malaria. Menurut Harjanto tahun 2000, ada 4 jenis Plasmodium yang dapat menyebabkan infeksi, yaitu Plasmodium vivax, merupakan infeksi yang paling sering dan menyebabkan malaria tertiana atau vivax, demam pada tiap hari ketiga. Yang kedua, Plasmodium falciparum, memberikan banyak komplikasi dan mempunyai perlangsungan yang cukup ganas, mudah resisten dengan pengobatan dan menyebabkan malaria tropikal atau falciparum, demam tiap 24-48 jam. Yang ketiga, Plasmodium malaria, jarang ditemukan dan menyebabkan malaria quartana atau malaria demam tiap hari keempat. Yang keempat, Plasmodium oval dijumpai pada daerah Afrika dan Pasifik Barat. Di Indonesia dijumpai di Nusa Tenggara dan Irian, memberikan infeksi yang paling ganas. Masa inkubasi malaria bervariasi tergantung pada daya tahan tubuh dan spesies Plasmodiumnya. Masa inkubasi Plasmodium vivax 14-17 hari, Plasmodium oval 11-16 hari, Plasmodium malaria 12-14 hari, dan Plasmodium falciparum 10-12 hari Plasmodiumnya. Manifestasi klinis malaria yaitu setiap Plasmodiumnya merasakan meriang, panas dingin menggigil atau demam 8-12 jam dapat terjadi 2 hari sekali setelah gejala pertama terjadi selama 2 minggu setelah infeksi. Yang ketiga, keringat dingin. Yang keempat, kejang-kejang. Yang kelima, perasaan lemas, tidak nafsu makan, sakit pada tulang dan sendi. Atau fisiologi malaria. Terjadinya infeksi oleh parasit Plasmodium ke dalam tubuh manusia dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu yang pertama secara alami melalui gigitan nyamuk Anopheles begina yang mengandung parasit malaria. Yang kedua, induksi, yaitu jika stadium aseksual dalam eritrosit masuk ke dalam darah manusia, misalnya melalui transfusi darah, suntikan, atau pada bayi yang baru lahir melalui plasenta ibu yang terinfeksi atau kongenital. Atau fisiologi malaria sangat kompleks dan mungkin berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penghancuran eritrosit yang terjadi oleh mengandung eritrosit parasit, fagositesis eritrosit yang mengandung dan tidak mengandung parasit. Akibatnya terjadi anemia dan anoksia jaringan dan hemolisis intravaskular. 2. Pelepasan mediator endotoksin atau makrofag. Pada proses skizoni yang melepaskan endotoksin, makrofag melepaskan berbagai mediator endotoksin. Yang ketiga, pelepasan TNF, tumor necrosis factor atau faktor nekrosis tumor, merupakan suatu monokin yang dilepas oleh adanya parasit malaria. TNF ini bertanggung jawab terhadap demam, hipoglikemia, dan ARDS. Yang keempat, sekwestrasi eritrosit. Eritrosit yang terinfeksi dapat membentuk kop di permukaannya. Kop ini mengandung antigen malaria yang kemudian akan beraksi dengan antibodi. Eritrosit yang terinfeksi akan menempel pada endotel kapiler alat dalam dan membentuk gumpalan sehingga terjadinya bendungan. Adapun pathway malaria adalah sebagai berikut. Komplikasi malaria yaitu yang pertama akidemia atau akidosis, yang kedua anemia berat, yang ketiga gagal ginjal akut, yang keempat edema paru non-kardiogenik, yang kelima hipoglikemi, yang keenam gagal sirkulasi atau shock, yang ketujuh perdarahan spontan dari hidung atau gusi, saluran cerna dan disertai kelainan, yang kedelapan kejang berulang lebih dari 2 kali per 24 jam, yang kedelapan makroskopik hemoglobinuria oleh karena infeksi malaria akut, bukan karena obat anti malaria atau kelainan eritrosit kekurangan G6-APD. Yang terakhir, diagnosa postmortem dengan ditemukannya parasit yang padat pada pembuluh kapiler pada jaringan otak.
Pengobatan malaria yang pertama, terapi kombinasi berbasis artemisinin atau artemisinin based combination therapy atau ACT adalah pengobatan malaria yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan WHO. ACT merupakan kombinasi dari 2 atau lebih obat yang bekerja melawan parasit malaria melalui cara yang berbeda. Pengobatan malaria dapat dilakukan dengan memberikan obat anti malaria. Pencegahan malaria. Yang pertama, membersihkan lingkungan dengan air mengalir serta jangan lupa membersihkan peralatan rumah tangga secara rutin. Yang kedua, jika memiliki tempat penampungan air seperti kolam ikan, Anda disarankan untuk menebarkan ikan pemakan jentik nyamuk. Yang ketiga, menutup penampungan air saat digunakan. Yang keempat, menggunakan obat anti nyamuk dan kelambu saat tidur untuk menghindari gigitan nyamuk. Yang kelima, menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam karena nyamuk malaria lebih aktif di malam hari. Adapun diagnosa malaria yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan makanan yang tidak kuat, anoreksia atau mual muntah. Yang kedua, resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh atau prosedur tindakan invasif. Yang ketiga, hipertermia berhubungan dengan peningkatan metabolisme, dehidrasi, efek langsung sirkulasi kuman pada hipotalamus. Yang keempat, perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan komponen seluler yang diperlukan untuk pengiriman oksigen dari nutrien ke dalam tubuh. Kurang pengetahuan mengenai penyakit prognosis dan kebutuhan. Yang kelima, pengobatan berhubungan dengan kurangnya pemahaman atau mengingat kesalahan interpretasi informasi keterbatasan kognitif. Adapun intervensi yang sering kita ambil pada pasien malaria yaitu pertama, hipotermia berhubungan dengan peningkatan tingkat metabolisme dehidrasi, perubahan pada regulasi temperatur. Yang kedua, perubahan nutrisi dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan mual muntah dan anoreksia. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf.